warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK UIN Artaniri Banda Aceh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, akan melakukan uji kinerja atau UKIN secara
mempelajari tentang surat Al-Hujurat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sudah pernah dengar kata Asmaul Husna? Sudah. Apa arti Asmaul Husna? Ya, nama-nama Allah yang mulia. Atau nama-nama Allah yang baik. Ada yang tahu Asmaul Husna itu ada berapa? Nah, berapa jumlahnya? Jadi untuk hari ini kita akan belajar 5 saja ya. Ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz ya. Dan adapun tujuan pembelajarannya hari ini adalah menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min beserta artinya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh atau bukti bahwa Allah bersifat Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, coba dibaca dulu materi kita hari ini. Nah, semuanya coba diperhatikan dulu. Coba dibaca dulu ya. Ya, Allah memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dapat dilakukan dengan membaca yang benar dan memahami maknanya, kemudian menghafal Asmaul Husna. Nah, selanjutnya Al-Qudus. Coba semuanya perhatikan. Al-Qudus artinya adalah Allah Maha Suci. Maha Suci. Al-Qudus sendiri mengantar pada kata qadasa yang maknanya adalah menyucikan atau menjauhkan dari kejahatan. Kemudian As-Salam artinya adalah Allah Maha memberi kesejahteraan. Allah yang Maha memiliki kesejahteraan, Allah yang Maha memberi keselamatan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya juga ada Al-Malik, artinya yang Maha mengajari. Al-Aziz artinya yang Maha kuasa. Al-Qudus yang Maha suci. As-Salam yang Maha memberi kesejahteraan. Ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian tonton video berikut ini ya. Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini ada 5 anak-anak. Yang pertama Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Aziz artinya Maha Mulia, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min artinya Maha memelihara keamanan. Yang pertama kita pelajari anak-anak yaitu tentang Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Contoh akhlak untuk meneladani Al-Malik yaitu menahan diri. Pernahkah kalian mengalami seperti pada gambar di samping ini anak-anak? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman saat bermain? Marah tentunya, tapi marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun apabila mampu mengendalikan diri dan memaafkan, maka ketentraman akan diraih. Menahan diri dapat diterapkan pada banyak hal. Contohnya,
menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang, dan lain sebagainya. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri kalian ketika hendak berbuat buruk atau merugikan orang lain. Yang kedua anak-anak yaitu Al-Aziz. Al-Aziz adalah Maha Mulia. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia memberikan kemuliaan pada siapa saja yang dikehendakinya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga setiap rahmat yang diberikan oleh Allah. Perilaku mandiri ini anak-anak adalah salah satu contoh perbuatan yang meneladani Al-Aziz. Mandiri itu artinya mengerjakan segala sesuatunya itu secara sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri ini harus dimulai sejak dini, karena hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah karena mengikuti syariat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan mulia di hadapan manusia itu karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikap yang dikerjakannya. Mandiri itu contohnya ada pada gambar di samping anak-anak, yaitu yang pertama memakai baju sendiri, mengancing baju sendiri, dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada gambar menyiapkan alat tulis sendiri, menyiapkan buku sendiri. Jadi dia yang harus tahu apa saja yang dibutuhkan selama dia belajar di sekolah seperti itu, dan lain sebagainya. Mandiri itu banyak sekali contohnya. Yang ketiga yang kita pelajari anak-anak adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya Maha Suci. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari segala macam kekurangan dan celah. Salah satu sembahan bagi semua makhluk. Jadi dia satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Fitrah manusia itu anak-anak yaitu suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad juga bersabda anak-anak bahwa kebersihan itu sebagian dari apa? Iya, kebersihan itu sebagian dari iman yang tentunya sudah sering kita dengarkan. Perhatian Islam juga dapat dibuktikan dengan kewajiban berwudu sebelum sholat, anjuran bersiwak. Bersiwak itu apa sih? Seperti sikat gigi anak-anak. Kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Namun yang paling penting itu adalah kebersihan hati. Bagaimana? Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, riak, dengki, dan berbangga diri. Bagaimana caranya? Iya, kita harus sering-sering kita harus ikhlas agar tidak dengki, harus rendah hati, dan lain sebagainya. Itu merupakan sifat-sifat yang harus kita biasakan, yaitu adalah kebiasaan hidup bersih yang mencerminkan Al-Qudus. Ingat-ingat ya anak-anak. Yang keempat adalah As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Artinya dia selamat dari segala aib maupun kekurangan. As-Salam mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Jadi apabila damai itu berarti umat manusia itu lagi berbahagia begitu. Lalu apa cerminan Asmaul Husna As-Salam? Yaitu menjaga lisan. Hati-hati dalam ananda berbicara karena mungkin saja menyakiti orang yang ada di sekitarmu. Jadi gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, dan mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain itu tentram dan damai. Jadi As-Salam ini artinya Maha Sejahtera, dan apa cerminannya? Yaitu menjaga lisan. Begitu Ananda. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya
Allah memberikan rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hambanya, sehingga dapat hidup dengan tentram. Hidup tertib itu merupakan cerminan dari al-mu'min, karena hidup tertib artinya mengikuti aturan yang ada, dan inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dan membuat keadaan terasa aman. Apa contohnya? Hidup tertib itu contohnya yang pertama, sholat berjamaah. Tidak kalian sadari bahwa sholat berjamaah itu kalian hidup tertib, mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dan yang kedua, menyeberang jalan itu harus melewati zebra cross. Jadi menyeberang jalan itu tidak sembarangan. Dan yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib, sikap sempurna, dan tidak ramai sendiri. Begitu. Lalu, sikap yang harus kalian laksanakan dan dibiasakan di kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Yang kedua, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Kedamaian. Tugas yang harus Ananda kerjakan yaitu ini ada satu kolom, yang kanan itu Asmaul Husna dan yang kiri adalah pernyataan. Dari pernyataan itu kalian bisa mengingat-ingat Asmaul Husna apa yang tercermin dari pernyataan tersebut. Contohnya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Jadi kita harus mencari kata kuncinya, tersucikan dari segala macam kekurangan. Begitu saja yang Bu Cynthia sampaikan. Terima kasih sudah belajar bersama dengan memperhatikan video ini. Semoga Ananda di rumah bisa memahami materi ini secara maksimal. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Jangan sampai Ananda menunda-nunda tugas yang sudah saya berikan, karena nanti di akhir jadi menumpuk. Kalau sudah menumpuk jadi malas mengerjakan. Agar tidak malas, kita kerjakan, ada tugas dikerjakan, ada tugas dikerjakan. Jangan sampai menumpuk. Tugas yang Bu Cynthia berikan juga tidak akan banyak. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting Ananda bisa menguasai materi secara maksimal. Itu saja yang Bu Cynthia harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian menonton videonya, Ibu akan membagikan SKPD-nya, ya. Akan membagikan SKPD-nya, silakan kalian kerjakan, ya. Nah, coba dikerjakan ya. Ini ada
10 menit ya. Coba dikerjakan evaluasinya. Udah, siap. Udah siap semuanya? Udah, kalau sudah silakan ibu. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah berasal dari dua kata. Ya. Artinya baik atau Al-Husna adalah nama-nama terbaik. Ya. Tadi kita sudah mempelajari 5 Al-Husna, yaitu Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Aziz artinya Maha Perkasa, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Penyelamat, dan Al-Mu'min artinya Maha Pemberi keamanan. Ya, bagus ya. Ada lagi ya yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Apa Rosan ya? Silakan Apa Rosan. Silakan berdiri. Ya, baik. Ya, itu ya kesimpulannya. Sekarang Ibu simpulkan lagi lebih lengkapnya ya.